Shalom teman-teman, selamat datang di dalam Intimate Project yang ke-8, Rest in Love. Ketika kita berbicara soal new normal atau rutinitas yang baru, maka kita akan sampai mengakhiri rutinitas kita di dalam satu titik di mana kita harus beristirahat atau kita harus tidur. Teman-teman, tidak ada seorang pun yang bisa menolak kekuatan tidur. Kita tahu persis bahwa tubuh kita cepat atau lambat pasti akan sampai di satu titik di mana kita harus istirahat atau kita tidur. Tetapi seringkali kita menggunakan tidur itu secara sembarangan dan kita meremehkan kekuatan tidur, teman-teman. Teman-teman, tidur itu tidak pakai tenaga dan tidak pakai mikir. Kita hanya tinggal rebahan, entah cepat atau lambat, atau mungkin nggak bisa tidur juga bisa. Tapi cepat atau lambat kita pasti harus dan akan tertidur. Tetapi seringkali kita menggunakannya secara sembarangan. Entah kita melakukan berbagai macam hal sampai kita begadang, sampai kita kekurangan tidur dan tidak mau tidur. Atau kita menggunakan waktu tidur terlalu banyak, istirahat terlalu banyak, sampai kita merasa kita tidak produktif dan kita tidak mengerjakan apa-apa. Buat teman-teman yang mungkin merasa banyak begadang, kurang waktu untuk tidur, kita seringkali rela bangun untuk sesuatu yang kita cintai. Chattingan dengan pacar, kita main game sama teman sampai subuh, atau kalau kita boleh pergi keluar, kita pergi keluar main, hangout sama teman sampai kita lupa tidur. Teman-teman, ada banyak hal yang kita lakukan, maupun juga orang yang sering tidur. Kita nggak tahu apa yang harus kita kejar, sehingga lebih baik saya tidur, tidak usah mikirin apa yang mau saya kejar di dalam hidup saya. Teman-teman, kualitas tidur bukan hanya soal jam tidur, begitu. Teman-teman, kualitas tidur itu menggambarkan, sedikit banyak menggambarkan kerohanian kita. Cara kita beristirahat. Cara kita menggunakan the power of rest, kekuatan dari istirahat. Itu sedikit banyak mencerminkan kerohanian kita. Kenapa? Teman-teman, salah satu keunikan iman Kristen, kita adalah agama yang mengajarkan istirahat. Kita adalah iman istirahat. Kenapa? Karena ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan sendiri yang memberikan ritme kehidupan. Setelah Tuhan mencipta selama 6 hari lamanya, Tuhan yang tidak butuh istirahat, itu dikatakan di hari Sabat. Sabat itu artinya berhenti, beristirahat. Tuhan sendiri beristirahat, walaupun Tuhan tidak butuh. Tetapi Tuhan seakan-akan memberikan sebuah ritme gambaran. Ketika kita melakukan berbagai macam aktivitas, kita akan sampai di mana satu titik di mana kita beristirahat. Sabat. Teman-teman, orang Israel ketika Sabat, itu bahkan sampai sekarang, itu tidak boleh ngapa-ngapain. Berjalan di dalam hitungan berapa langkah, itu dianggap sudah melanggar Sabat atau istirahat. Atau melakukan kegiatan tertentu yang kecil, itu sudah dianggap melanggar Sabat, melanggar hukum Taurat. Mungkin kita nggak akan betah kalau kita tinggal di Israel dengan peraturan yang seperti itu. Teman-teman, Sabat itu tidak selalu berkaitan dengan tidur memang, tetapi maknanya itu sama. Sebuah tanda berhenti dari Tuhan. Teman-teman, Tuhan menciptakan sebuah ritme di mana kita beraktivitas seharian, kita main, kita makan, kita bangun, dan banyak hal lain sampai satu titik di mana kita harus tidur. Tidur itu bukan cuma kegiatan di mana kita nggak melakukan apa-apa, enggak. Tapi tidur adalah sebuah tanda bahwa kita mau berserah kepada Tuhan. Tidur adalah lambang, rebahan kita sebagai kaum rebahan. Itu rebahan itu adalah sebuah lambang keberserahan diri total kepada Tuhan. Kita seringkali mengejar sesuatu kan dalam hidup. Kita mati-matian belajar, kita mati-matian mengejar seseorang misalnya. Sampai kepada satu titik di mana kita harus dipaksa untuk berhenti, istirahat dulu. Itu adalah sebuah tanda bahwa kita, manusia, itu punya limit. Kita manusia punya batas. Teman-teman, kita seringkali manusia nggak pernah puas dan nggak mau berhenti. Kita seringkali nggak pernah mau surrender, menyerahkan kontrol hidup kita kepada Tuhan. Sebelum kita tidur, biasanya kita scrolling Instagram, kita nggak mau tidur. Entah, kita nggak tahu juga apa yang kita lakukan sebelum tidur. Tapi rasanya kita tidak mau tidur. Kenapa? Karena ketika kita tidur, kita tidak bisa mengontrol apapun atas hidup kita. Itulah yang dilakukan istirahat atau tidur. Kita tidak punya kontrol atas tidur kita sekalipun. Ketika kita tidur, kita tidak bisa waspada, kita tidak bisa tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Semuanya gelap. Dan tahu-tahu kita sudah bangun. Itulah makna spiritual dari tidur. Keberserahan total kepada Allah.
Teman-teman, pemazmur sampai berkata, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Teman-teman, menggunakan waktu tidur dengan bijaksana adalah sebuah aksi, sebuah lambang kepada Tuhan bahwa kita mau let go atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Kesusahan kita, pengejaran kita, segala pencapaian kita, kita mau let go. Dan kita mau let God. Let go and let God. Kita melepaskan segala usaha kita karena kita sadar kita manusia punya limit. Dan kita membiarkan Tuhan yang ambil alih atas hidup kita ketika kita tidur. Teman-teman, tidur menyadarkan kita bahwa kita manusia yang rapuh dan kita punya limit atas hidup kita. Sekuat-kuatnya kita berjuang, sekuat-kuatnya kita melangkah, kita akan sampai kepada batas di mana kita harus berhenti. Dan di situ kita sadar bahwa bukan kita yang jadi tuan atas hidup kita. Teman-teman, kita belajar ketika kita harus tidur, kita belajar untuk mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan usaha kita. Kita seakan-akan dipaksa force shutdown gitu untuk berhenti ketika kita capek, badan kita lelah, dan kita mau gak mau harus tidur. Adalah sebuah tanda bahwa Tuhan dalam tanda kutip memaksa kita untuk berserah kepada Dia. Teman-teman, ketika kita tidur, ingatlah bahwa kita itu berserah kepada Allah. Tetapi sekaligus itulah tanda sebetulnya bahwa Tuhan mengasihi kita. Teman-teman, tidur itu sebetulnya adalah anugerah. Tidur itu adalah anugerah. Kenapa? Karena ketika kita menjadikan tidur sebagai kebiasaan kita, setiap malam sebelum kita terlelap, sebelum kita tertidur, kita menyerah kepada Tuhan. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Apa yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Dan kita belajar untuk melepaskan kontrol kita dan genggaman kita, bahwa Tuhan yang punya hidup kita. Sehingga setiap hari dalam new normal ini, kita punya sebuah ritme keberserahan. Ritme, saya sudah melakukan seharian ini sampai saya capek, sampai saya lelah. Oke, sekarang saatnya menyerahkan semuanya. Pencapaian saya tidak akan ada artinya kalau saya tidak menyerahkan semuanya di hadapan Tuhan. Teman-teman, kunci kekuatan Kristen yang sejati justru bisa jadi adalah ketika kita tidur. Kenapa? Karena ketika kita tidur, Tuhan tetap bekerja. Dan disitulah kita sadar, I can do nothing. Saya tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan Kristus yang berbuat dalam hidup kita. Di luar Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Teman-teman, sadarkah kita? Ketika kita tidur, disitulah kita menemukan kekuatan bukan hanya secara jasmani, tetapi secara spiritual. Ketika kita tidur, sebelum kita tidur, sesudah kita bangun sekalipun, teman-teman sadar, ada undangan dari Tuhan. Ketika Tuhan berkata, marilah kepadaku, mereka yang letih, lesu, dan beban berat, kata Tuhan Yesus, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. I will give you rest. Teman-teman, kita yang sekarang sudah lelah menjalani kehidupan kita, jadikan setiap malam sebelum kita tidur adalah sebuah postur, gestur, keberserahan total kepada Tuhan. Ketika kita tidur, kita tidak membawa apa-apa lagi. Karena kita sadar, di situ kita tidak punya apa-apa. Tetapi disitulah cara Tuhan mengasihi dan memelihara kita. Ketika kita tidur, Tuhan menjaga dan Tuhan mengasihi kita. Karena itu sekarang kita ini rest in love. Bahkan kita rest in peace sekalipun. Kenapa? Karena ketika tidur, kita dipegang oleh Allah. Dan di situ kita merasakan kekuatan yang sejati bukan berasal dari diri kita, tapi berasal dari Tuhan. Teman-teman, karena itu renungkan beberapa hal. Yang pertama, bagaimana selama ini kita menggunakan waktu tidur kita? Apakah selama ini kita menyalahgunakan tidur kita? Entah kita kurang tidur setiap hari, atau kita terlalu banyak tidur setiap hari. Seringkali kita menyalahgunakan itu. Apakah kita seringkali abuse, menyalahgunakan kekuatan dari tidur yang Tuhan berikan bagi kita? Dan yang kedua, coba kita renungkan apa yang selama ini kita cari. Ketika teman-teman misalnya rela tidak tidur setiap hari, begadang jam 2, jam 3, bukan hanya masalah jam. Ketika teman-teman rela tidak tidur, ataupun ketika teman-teman terlalu banyak tidur, kita lagi cari apa sih?
Apa yang buat kita itu nggak rela untuk tidur dan tidak mau tidur? Atau apa yang memicu kita sehingga kita terlalu banyak tidur sampai tidak mau menghadapi hari? Apa yang sering kali kita cari ketika kita rela tidak tidur? Ataupun kita terlalu banyak tidur? Dan yang terakhir, coba ambil komitmen, apa yang mau kita ubah dari cara kita tidur, dan tanda kutip, ya. Apa yang mau kita ubah dari waktu tidur atau istirahat kita? Teman-teman, bisa jadi ini adalah sebuah perubahan yang berarti. Ketika teman-teman misalnya yang sudah sering berulang kali begadang jam 2, jam 3, nggak karuan tidurnya, teman-teman coba shift lebih pagi tidurnya, dan teman-teman bangun mendapatkan kesegaran. Dan ketika kita tidur, bahkan kita punya waktu dengan Tuhan, kita punya waktu untuk berserah, Tuhan, stop, hari ini sudah selesai, dan hari ini saya mau berserah padamu. Teman-teman, biarlah kita boleh beristirahat setiap hari, bukan cuma beristirahat secara fisik, tapi beristirahat di dalam genggaman tangan Tuhan yang mengasihi kita. Sehingga postur tidur kita adalah postur kita rebah, berserah kepada Tuhan. Jangan lupa juga untuk saat teduh dari Bible Plan yang sudah diberikan di deskripsi video. Dan kita terus merenungkan hidup kita di hadapan Tuhan. Tidak ada yang pernah bisa melepaskan kita dari kasih Tuhan. God bless you all. Bye.